untuk membuat bedak, untuk membuat eyeshadow, untuk membuat apapun yang padat, itu pasti dari cairan campurannya ini. Kalau Anda mau kerja praktek di pabrik kosmetik, pasti Anda akan tahu itu. Ya. Juga ada pengeringan, bentuk-bentuknya adalah crops and green gitu ya, itu ada. Ya. Nah, ini Bu Endang hanya menjelaskan tentang alat-alat pengeringan yang ada. Tapi salah satu pun tidak Bu Endang ajarkan, ya, tidak Bu Endang ajarkan. Tetapi yang Bu Endang ajarkan adalah bagaimana proses yang terjadi pada proses pengeringan. Ya, nah ini adalah untuk pengetahuan Anda kalau nanti Anda itu. Yang paling penting lagi yang harus dilihat, ya, yang harus dilihat itu adalah laju pengeringan. Ya. Ini tolong dilihat, perhatikan konsepnya sangat dalam, ya. Ujian kompres sering Bu Endang keluarin ini. Ya. Laju pengeringan itu diperlukan untuk merencanakan waktu pengeringan serta untuk memperkirakan ukuran alat yang digunakan untuk mengeringkan bahan tertentu. Ya. Di sini laju pengeringan didefinisikan sebagai jumlah air yang menguap per satuan waktu, per satuan luas. Ya. Nah, ada dua macam laju pengeringan yang ada. Itu adalah laju pengeringan tetap dan laju pengeringan menurun. Ya, ada dua laju pengeringan, ya, tetap dan menurun. Ya. Sebentar, saya mau share yang lain. Ini yang saya kirimkan ke kalian kemarin. Nah, Bueno ingin menunjukkan ini.
Nah, nih. Kalau Bu Ina mengibaratkan, ya, ini bahan padat di dalam, ya, terus kemudian ini tray, ya, ini di dalam sebuah pengeringan, begitu ya, sebuah pengeringan, dalam sebuah pengeringan, ya, pasti ada panas yang dari atas dan ada panas yang dari bawah, ya, panas dari atas maupun dari bawah. Dari bawah itu biasanya lebih kecil jaraknya, ya. Nah, kalau saya katakan bahan padat itu setebal set S, ya, dan kemudian apa namanya, tray-nya setebal set M, ya, ini set M aja ini, sorry, setebal set M, ya, gas panas dan masuk, gitu ya, pasti akan terjadi panas radiasi dari permukaan bahan, permukaan pengeringan ke permukaan bahan, ada konveksi, panas konveksi dari udara atau gas panas ke permukaan bahan, dan ada konduksi, ya, konduksi yang meliput dari konveksi bagian bawah, konduksi di tray, dan konduksi di bahan padat, ya. Nah, sebelum Bu Ina menjelaskan itu semua, sekarang kita lihat aja bahan padatnya, ya. Kalau bahan padat kita kenai panas, kita lihat bagian atas saja, kenai panas. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah terjadi perpindahan panas dari gas ini atau udara ini ke permukaan bahan padat, ya, ke permukaan bahan padat. Nah, karena suhu permukaan bahan padat, maka konsentrasi atau akan terjadi penguapan air di permukaan ke udara. Kenapa dari penguapan? Karena konsentrasi air di permukaan lebih tinggi daripada konsentrasi air di udara panas atau gas panas. Jadi ada perpindahan massa. Nah, sehingga di dalam permukaan ini akan terjadi pengeringan, ya. Nah, pada saat kandungan air di permukaan ini menguap, itu laju pengeringannya adalah konstan. Laju pengeringannya adalah konstan. Pada saat pengeringan air di permukaan bahan, laju pengeringannya adalah konstan, ya. Jadi begitu kena panas langsung dia nguap. Nah, pada saat air di permukaan ini sudah mulai semua menguap, apa yang terjadi? Panas itu akan masuk ke dalam bahan, ya. Nah, sehingga air di permukaan di dalam bahan akan naik ke atas ke permukaan, terus menguap. Air dalam bahan terus-menerus akan naik ke atas dan kemudian menguap. Karena butuh perjalanan dari dalam bahan ke permukaan, maka laju pengeringan yang ada itu adalah menurun, ya. Laju pengeringannya adalah menurun, ya. Kalau pengeringan air di permukaan, laju pengeringannya konstan, terus kemudian di atas permukaan sudah kering, yang di sini naik, menguap, nanti yang dalam lagi naik, menguap. Nah, ini laju pengeringan yang terjadi akan menurun. Nah, kalau saya gambarkan, ya, seperti ini. Kalau saya gambarkan seperti ini, ya. Pengertian ini dimengerti betul, ya, mengerti betul. Ya. Jadi Anda
tidak hanya rumus-rumusnya. Nah, air dalam bahan mula-mula bahan mempunyai kandungan air X1, ya, air X1 di titik A ini. Nah, pada saat bahan terkena panas, suhu bahan akan naik ke suhu permukaannya, ya, bahan akan naik konsentrasinya sampai B, konsentrasinya sampai titik B. Nah, lamanya pemanasan bahan dari A sampai B itu seringkali tidak diketahui berapa sudah ada yang menguap atau belum, karena prosesnya ini cepat, ya, prosesnya cepat. Sehingga dengan anggapan B ini konsentrasinya juga masih X1, ya, masih periodenya masih konstan, ya, masih konstan. Nah, kemudian terus saja sampai permukaan bahan itu air permukaan bahan itu menguap, ya, air di permukaan bahan menguap itu lajunya adalah konstan, ya, lajunya tetap, ya. Nah, pada saat air di permukaan itu sudah mulai habis, itu kita sebut dengan kandungan air kritis. Kita sebut dengan kandungan air kritis, ya. Kita sebut dengan kandungan air kritis. Nah, dimulai pada saat kandungan air kritis ini, air dalam bahan itu naik ke permukaan dan menguap. Itu lajunya adalah menurun. Sampai kandungan air yang kita inginkan, katakanlah kita inginkan sampai X2, ya, sampai X2. Ya. Kita hanya menginginkan sampai X2. Nah, sebetulnya air dalam bahan itu bisa diuapkan semua enggak? Air dalam bahan itu tidak dapat diuapkan semua, ya. Atau air dalam bahan itu bisa diuapkan atau bisa dikeringkan sampai kandungan air kritisnya. Sampai kandungan air kesetimbangannya. Ya, itu adalah X bintang. Di sini. Kalau sudah di sini, air itu sudah tidak lagi bisa diuapkan. Air dalam bahan sudah tidak lagi diuapkan. Jadi kalau Anda proses sampai kandungan air kritisnya, tentunya pintu atau apapun yang Anda bikin itu pasti kualitasnya bagus, ya, kualitasnya bagus, ya. Nah, ingat, kandungan air dalam bahan hanya bisa diuapkan sampai mencapai kandungan air kesetimbangannya. Sampai kandungan air kesetimbangannya, X bintang. Nah, sekarang nama-nama air. Ada air terikat, ada air tak terikat, ada air bebas. Apa itu? Ya. Apa itu? Ya. Air tak terikat itu adalah air yang ada di permukaan. Air yang mudah diuapkan, yang ada di permukaan. Pada saat penguapan laju konstan, air yang diuapkan adalah air yang tak terikat. Ya. Setelah kandungan air kritis, ya, air dalam bahan itu disebut dengan air terikat. Ya. Air terikat, air dalam bahan itu terikat.
air yang bisa diuapkan itu disebut dengan air bebas. Air yang bisa diuapkan itu disebut dengan air bebas. Ya. Air yang bisa diuapkan disebut dengan air bebas. Nah, ini ya. Kandungan air dalam bahan itu bisa diuapkan sampai kandungan air kesetimbangannya. Ya. Berarti sampai kandungan air keseimbangan air yang bisa diuapkan ini adalah disebut dengan air bebas. Ya. Ini adalah air bebas. Ya. Laju pengeringan pada periode konstan itu disebut dengan RC. Ini harus menggambar lagi. Nah, laju pengeringannya kalau sampai di sini pengeringan menurun adalah R. Ya. Nah, di dalam menentukan waktu pengeringan itu juga pengeringan pada periode konstan dan pengeringan pada periode menurun. Ya. Nah, kandungan air bebas itu dinyatakan dalam X besar. Ya. X besar yang semuanya dikurangi dengan kandungan kesetimbangannya. Kalau yang kandungan air tak terikat itu adalah yang ini, X kurangi XC. Ini tak terikat. Ya. Sebetulnya saya coba ini lagi. Ya anggap aja seperti kalian nunggu saya kalau nulis di papan tulis ya. Kok nggak mau? Nah, kalau kita nyatakan dia dalam kandungan
Nah, lihat di sini. Kalau kita nyatakan dalam kandungan air bebas dalam bahan, ya. Nah, ini kalau kita nyatakan dia dalam kandungan air bebasnya X besar, maka X bintangnya akan sama dengan 0. Karena apa? Karena X adalah X kurangi X bintang. Ya, kalau X bintangnya berarti X bintang kurang X bintang sama dengan 0. Ya. Terus ini adalah si pengeringan, ini adalah kandungan air bebas. Nah, di dalam perhitungan waktu, yang kita pakai adalah dalam kandungan air bebas, ya. Kenapa di sini air terikatnya Bu Inang hilangkan? Karena air terikat itu sampai apa? Sampai termasuk juga kandungan air keseimbangannya, gitu ya. Falsafahnya itu yang di sini, ya. Air terikat adalah air yang terikat di dalam bahan, ya. Itu terdiri dari air yang bisa diuapkan, ya, dan air yang ada di dalam bahan yang tidak bisa diuapkan. Nah, ini. Wenan tuliskan ini karena di dalam perhitungan waktu pengeringan itu adalah berdasarkan pada kandungan air bebasnya. Ya. Kalau mau ada pertanyaan silakan. Masih dicatat ya, silakan dicatat. Karena di materi yang saya kirimkan tidak ada ini. William Leo kemana itu? Sedang di luar angkasa ya William Leo? Patricia juga sedang tidur. Felix Abraham, Albert Stephen, Anthony tidur semua. Stephen Halim. Kalau semua pada tidur nanti saya juga mau tidur.
Sudah saya teruskan? Perhitungan untuk periode laju pengeringan tetap. Ya. Dalam perhitungan proses pengeringan, biasanya faktor yang dicari adalah waktu yang diperlukan untuk mengeringkan bahan dengan kandungan air bebas X1 ya, hingga kandungan air bebas dalam bahan mencapai X2. Berdasarkan pada neraca massa ya, neraca massa R sama dengan dinyatakan dalam R sama dengan minus LS per A kalikan dx per dt. Kalikan dx per dt. Nah, bila diintegrasi dengan batas pada saat T sama dengan 0 awal, X-nya adalah X1. Pada saat T sama dengan T, ya, X-nya akan sama dengan X2, di mana X2-nya ini akan sama dengan XC. Untuk periode tetap X2-nya sampai kandungan air kritisnya. Nah, sehingga dapat dihitung TC itu ada LS per ARC dikalikan X1 dikurangi dengan XC, di mana LS adalah berat bahan kering dan A adalah luas penampang yang dikeringkan. Ya, luas penampang yang dikeringkan. Nah, sudah? Kalau sudah,
Nah, ini. Ya. Metode lain, ya. Metode lain di dalam perhitungan waktu, gitu ya. Kita bisa juga dengan memperkirakan dari harga koefisien perpindahan panas dan koefisien perpindahan massa, ya. Kalau Bu Enang lihat di sini, berdasarkan pada konveksi, konduksi, dan radiasinya, tentunya di dalam proses perpindahan, proses pengeringan ini terjadi. Tetapi ada perhitungan apabila kita mengabaikan konduksi dan radiasinya, hanya konveksi yang diperhatikan. Ya. Di sini Q sama dengan H kalikan T kurangi TW. TW itu apa? TW itu adalah sebetulnya TS, ya. TS, T surface, ya, T surface. Tetapi karena di dalam perhitungan apabila radiasi dan konduksinya diabaikan, maka T surface-nya dianggap sama dengan TW. TW itu adalah suhu wet bulb, ya, suhu wet bulb, ya. Coba dicoret-coret sendiri di kertasnya kalau ada, ya. Sehingga flux yang ada itu dapat dinyatakan dalam seperti ini untuk perpindahan massanya, ya. YW dikurangi Y adalah mol fraksi uap air dalam fase gas pada permukaan, ya. Itu dapat dihitung dari humidity nantinya, ya. Nah, ini dari humidity. Sehingga dapat dikatakan fluxnya atau laju perpindahan massanya itu adalah sebesar ini, ya, sebesar ini. Tidak turunkan, sehingga laju pengeringan pada periode konstan itu dapat dinyatakan, ya, dengan persamaan 38 ini, ya. Kalau kita nyatakan berdasarkan pada perpindahan panasnya, itu adalah H kalikan T minus TW dibagi dengan lambda W. Sekali lagi, TW adalah suhu wet bulb. Lambda W adalah lambda panas laten pada suhu wet bulb. HW ini, humidity W adalah humidity pada suhu wet bulb. Anda sudah tahu semua, sudah ahli semua bagaimana mencari humidity pada suhu wet bulb-nya. Ya. Nih, yang Bu Enang katakan tadi. Radiasi konduksi diabaikan, suhu bahan adalah suhu wet bulb. Ya. Tetapi di dalam perhitungan seringkali kita menggunakan melihat faktor perpindahan panasnya. Karena kalau melihat humidity-nya itu sangatlah kecil karena kalian sudah melihat sendiri bagaimana harga humidity 0,00 berapa gitu ya. Sebelum kita menghitung waktu, kita harus tahu harga laju pengeringannya, RC, ya. RC bisa dihitung dengan persamaan 39. Sedangkan harga H-nya, untuk mengetahui harga C, kita harus tahu harga H-nya. H itu apa? H itu adalah koefisien perpindahan panas konveksi yang ada dalam proses tersebut, ya, di mana H itu bisa dilihat dari persamaan ini. Persamaan 310 berlaku untuk apabila suhu udaranya 45 sampai 150 derajat
Celcius. Kalau yang persamaan 311 sama, hanya lajunya adalah 3.900 sampai 19.500 kg per jam meter kuadrat. Ya. Ini. Jadi sebelum menghitung waktu pengeringan, ya. Saya ulang di sini. Sebelum menghitung waktu pengeringan di persamaan 32 ini, Anda butuh harga RC. Ya, Anda butuh harga RC. Harga RC ini bisa dihitung dari persamaan mana tadi? RC itu bisa dihitung dari persamaan ini ataupun persamaan ini. Ya, persamaan 38 atau persamaan 39. Nah, di dalam persamaan 39 itu butuh harga koefisien perpindahan panas konveksinya. Koefisien perpindahan panas konveksinya bisa dihitung dari persamaan 310 dan atau 311. Artinya urut-urutan pemakaiannya. Oh ya, saya memberikan info. Ada yang diajar Pak Kusno nggak dari kalian semua? Kemarin malam Pak Kusno meninggal dunia karena COVID. Pak Profesor Kusno, Insinyur Kusno, Budi Karjono, dosen kalian, yang juga dosen ITS, dosen LB Ubaya. Masih ada bimbingannya juga yang barusan kemarin itu ada yang dibimbing bersama Pak Rudi. Pak Kusno baru meninggal tadi malam karena COVID. Nah, ini ya sudah. Nah, sehingga persamaan 32 tadi, ya, persamaan 32 ini dapat juga dicari dengan menggunakan persamaan 312. Ya, persamaan 312. RC-nya diubah berdasarkan pada perpindahan panasnya. Kalau ini RC-nya diubah dalam perpindahan masanya. Nah, ini adalah humidity ya. Belum saya perbaiki. Kita kuliah sampai 8:30 ya, 15 menit lagi. Saya ada janji sama dokter jam 9. Nah, ada soalnya minggu depan aja. Minggu depan waktunya kalian kuliah berikutnya jam berapa ya? Coba ada yang buka itunya. 10.40, Bu. 10.40. Oke, minggu depan kita kuliah sisa waktu 1 SKS. Sekarang saya masukkan ke minggu depan. Jadi sampai jam 10 lah minggu depan kita kuliah dari jam 7 sampai jam 10 ya, betul-betul 3 jam. Nah, sekarang bagaimanakah kalau radiasi dan konduksinya diperhatikan? Ya.
bagaimanakah kalau radiasi dan konduksinya diperhatikan? Jadi yang perpindahan panas yang ada adalah ada perpindahan panas konveksi, radiasi, dan konduksi pada periode konstan. Sehingga Q yang ada itu adalah QC, QR plus QK, konduksi, radiasi, dan konveksi. Jadi laju perpindahan panasnya merupakan penjumlahan dari laju perpindahan panas konveksi, laju perpindahan panas konduksi, dan laju perpindahan panas radiasi. Ya. Saya ulang kembali gambar yang ini. Ya. Ada QR, QC, dan QK. Tadi Bu Enang katakan QK-nya ini merupakan penjumlahan dari konveksi di bagian bawah, konduksi di tray, dan konduksi di bahan padat. Ya. Di sini QK-nya adalah AK. Sehingga HK-nya bisa dilihat dari UK-nya ini. Ya. UK. Ya. Ini UK, sorry. Nah, QC-nya HC T minus TS kalikan A. Nah, tadi Bu Ena ngomong apa? Kalau radiasi dan konduksi diabaikan, suhu permukaannya adalah TS. Tapi kalau radiasi dan konduksi diabaikan, ya, diabaikan, TS-nya sama dengan TW. Ya. Di mana HR-nya bisa dihitung dari persamaan ini, ya, PMP, HC-nya sudah tadi, ya, UK-nya dari ini, ya. Sehingga harga RC-nya bisa dinyatakan dalam persamaan ini, 318, kalau radiasi dan konduksinya diperhatikan. Ya. Tadi Bu Ena mengatakan kalau radiasi dan konduksi diabaikan, TS-nya sama dengan TW. Tapi kalau radiasi dan konduksi diabaikan, ya, seperti ini. Ya. Nah, padahal di sini kita sudah harus tahu harga TS-nya dan dengan 318. Tapi kita tidak tahu berapakah TS-nya. Harga TS-nya itu adalah lebih besar daripada TW. Ya. Sehingga di dalam perhitungan 318 ini membutuhkan perhitungan trial and error untuk bisa mendapatkan harga berapakah TS sesungguhnya. Ya. Nah, untuk trial and error itu bisa kita lakukan dengan persamaan 319. Ya, 319. Latihan soalnya minggu depan, ya. Tetapi yang perlu Anda ketahui adalah, ya, faktor-faktor yang mempengaruhi laju pengeringan. Yaitu adalah pengaruh kecepatan udara. Pengaruh kecepatan udara kemana tadi? Ke mencari harga koefisien perpindahan panas konveksi. Ya.
mencari perpindahan panas konveksi untuk radiasi dan konduksi diabaikan, ya. Untuk konduksi dan radiasi diabaikan, ya. Pengaruh humidity, ya. Juga pengaruh suhu gas. Ya. Nah. Kalau kita lihat hitungan ini, ya, laju pengeringan periode konstan, ya, untuk radiasi dan konduksi diabaikan dan diperhatikan itu berbeda. Jelas karena ada yang diasumsikan tidak ada dan menjadi ada, ya. Itu berbeda. Anda bisa lihat nanti perhitungan contoh soal 2 ini, ya. Bu Endang tidak menjelaskan latihan soal 1 dan 2, tapi Anda bisa baca sendiri soal latihan soal 1 dan 2 itu ada di Ginkoplis, ya. Ada di Ginkoplis. Latihan soalnya Ginkoplis. Itu coba cari sendiri jawaban latihan soal 1 dan latihan soal 2. Ya. Coba jawabnya cari sendiri di Ginkoplis. Oh iya sebentar, belum foto nanti, karena nggak bisa laporan. Sebentar. Itu Tony kemana ya? Tony Anthony Felix Abraham. Bu, misi Bu. Ya. Anthony pakai yang ini Bu. Oh ya. Oke, kita ketemu minggu depan ya. Saya besok pagi-pagi sudah balik Jakarta. Cuman mau ke dokter gigi aja di sini. Bu, mau infokan Bu. Ya. Tadi yang saya bilang untuk pelajaran setelah ini, itu saya salah baca jam. Jadi untuk pelajaran habis ini 9.45 Bu. Oh 9.45. Oke, Ya. besok kita mampatkan aja ya. Ya, makasih Bu. Oke, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Terima kasih Bu.